Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar biologi. Perkenalkan, saya Ibu Lili Maya Trisna, SSI, mengajar bidang studi biologi. Materi pada semester 1 ini mencakup tentang sel, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, sistem gerak, sistem peredaran darah, dan sistem pencernaan makanan. Lalu, sistem penilaian di semester 1 dilihat berdasarkan kehadiran siswa di kelas, baik itu secara daring maupun luring, lalu penyelesaian penugasan, ulangan harian, praktikum, kemudian ulangan PTS, kemudian sopan santun terhadap guru. Materi yang akan dibahas yaitu tentang sel. Apakah yang dimaksud dengan sel? Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Lalu, sel apa yang perlu kita ketahui? Sel itu terbagi menjadi dua, ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Sedangkan sel manusia termasuk dalam sel hewan. Lalu, sel dapat dibedakan berdasarkan strukturnya, berdasarkan ada tidaknya membran inti sel. Maka dibagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Perbedaan antara prokaryotik dan eukaryotik, kalau prokaryotik berarti inti sel tidak dibungkus oleh membran inti. Contohnya adalah monera. Contoh monera yaitu bakteri dan ganggang hijau biru. Sedangkan eukaryotik berarti sel memiliki membran inti sel. Contohnya adalah plantae atau tumbuhan dan animal atau hewan. Kalau kita lihat, sel itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang paling luar disebut dengan membran sel, sedangkan cairannya disebut dengan sitoplasma, sedangkan benda-benda di dalam sitoplasma disebut dengan organel. Membran plasma berfungsi sebagai transportasi atau lalu lintas molekul dua arah, yaitu dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Sedangkan sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia sel serta tempat terdapatnya organel-organel sel. Lalu organel sel sendiri terdiri dari nukleus, mitokondria, ribosom, badan Golgi, inti sel, ana inti sel, dan retikulum endoplasma. Organel sel, kita akan kupas satu persatu apa fungsi dari organel sel. Yang pertama, nukleus atau inti sel. Inti sel berfungsi 1. Mengatur semua aktivitas sel. Yang kedua, mengatur pembelahan sel. Yang ketiga, sebagai pembawa informasi genetika. Nukleus itu sendiri terbungkus atau terbagi menjadi 3 bagian: selaput inti atau karyotik, cairan inti atau nukleoplasma, dan ana inti atau karyoteka. Sedangkan untuk organel yang kedua adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma sendiri terbagi menjadi 2. Bila pada retikulum endoplasma terdapat ribosom, disebut dengan retikulum endoplasma kasar.
Bila tidak terdapat ribosom, maka disebut retikulum endoplasma halus. Sedangkan fungsi retikulum endoplasma berfungsi sebagai transportasi masuknya makanan dari sitoplasma ke inti sel. Sedangkan organel yang ketiga yaitu badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi berfungsi berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim atau sekresi. Yang kedua, membentuk akrosom pada spermatozoa dan enzim pemecah pada selubung sel telur. Yang ketiga, berfungsi membentuk membran plasma dari vesikula yang dilepaskan. Lalu yang keempat, organel yang keempat yaitu lisosom. Lisosom berfungsi dalam pembentukan enzim, lalu berperan dalam proses pencernaan intrasel. Sedangkan yang ketiga, lisosom berfungsi sebagai fagositosis. Yang dimaksud dengan fagositosis yaitu menelan atau memakan partikel yang lebih kecil, contohnya amuba yang memakan paramecium, atau kalau pada manusia sel darah putih yang memakan bakteri. Fungsi lisosom yang ketiga yaitu autofag atau mendaur ulang organel-organel yang rusak. Yang keempat, fungsinya autolisis, yaitu perusakan sel sendiri dengan cara mengeluarkan seluruh isi lisosom. Demikianlah penjelasan tentang sel. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.